Jam 5 saya kabari Om Rudi. Cerita Aib saksi kunci bocorkan lokasi keberadaan pelaku pembunuhan Vina. Didatangi ayah Eki. 8 orang pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya. Eki ditangkap oleh polisi berkat laporan salah satu saksi kunci bernama Aib 31, warga desa Karangasir, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Aib mengaku melihat detik-detik sebelum pembunuhan Vina dan Eki itu terjadi pada 8 tahun lalu. Aib merupakan pegawai cuci setim mobil yang berada di depan tempat nongkrong para pelaku pembunuh Vina dan Eki. Dia mengaku melihat saat korban dilempari batu oleh para pelaku. Hal itu dilaporkan Aib kepada orang tua Aki yang diketahui sebagai anggota Polai. Dia menanyakan, "Apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini?" Saya spontan bilang, "Ya saya tahu Pak." "Terus kamu tahu pelaku-pelakunya?" "Ya saya tahu Pak," kata Aib. Selain itu, Aib juga memberitahu orang tua Eki tempat nongkrong para pelaku. Kemudian orang tua Eki meninggalkan nomor telepon dan meminta Aib menghubunginya jika melihat para pelaku. Sudah begitu dia kasih nomor HP saya langsung. Dia bilang kabari saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. "Iya Pak." Hari itu juga sore sekitar jam 5 saya kabari Om Rudi orang tua Eki. Ungkapnya, beberapa saat setelah laporan Aib itu, para pelaku disiduk oleh polisi di tempat nongkrongnya. "Saya tahu pelaku ditangkap. Ditangkap di depan bengkel saya di tempat tongkrongan itu," ucapnya. 2 minggu setelah penangkapan para pelaku, Aib yang telah 5 tahun merantau di Cirebon, memutuskan untuk kembali ke Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dia mengaku takut dengan keluarga pelaku karena atas laporannya para pelaku ditangkap. "Berhubung saya takut sama pihak keluarga pelaku bahwa saya yang pelapornya, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Pulang tahun 2016, tuturnya. Sebelumnya, Aib juga membeberkan detik-detik pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Dia mengaku melihat saat kedua korban melintas menggunakan motor. Saat itu korban mengenakan seragam XTC, geng motor asal Bandung. Sejumlah pemuda yang melihat kedua korban melintas langsung melemparinya pakai batu. Kemudian, para pelaku tersebut mengejar motor yang dikendarai oleh sepasang kekasih itu. Aib mengungkapkan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.30 WIB. Kejadian itu membuat Aib ketakutan. Sehingga setelah melihat kejadian itu dia memutuskan itu pulang. Aib tidak mengetahui pasti jumlah pelaku yang melempari korban pakai batu. Namun menurutnya, ada sekitar 8 orang pemuda di lokasi kejadian. Aib tidak memiliki hubungan pertemanan dengan para pelaku. Dia mengaku hanya mengenali wajah pelaku karena sering nongkrong di depan cuci setim mobil tempatnya bekerja dari tahun 2011 hingga tahun 2016.